Halo, apa kabar? Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Saya Arsul Arif dan saya langsung ajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini menarik ini pernyataan Pak SBY ya kemarin ketika hadir di hari ulang tahun ke-23 Partai Demokrat. Ini Pak SBY rupanya ini selama lengser dan tidak menjadi presiden dan kemudian menyerahkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat ke AHY ini rupanya nggak pernah datang ke kantor itu, ya kantor Partai Demokrat. Dan kemudian Pak SBY mengambil metafora mengapa dia melakukan langkah itu karena kata dia tidak boleh ada matahari kembar itu di parpol, apalagi di sebuah negara. Jadi kalau ada dua matahari, bisa bayangkan satu matahari aja udah panas, apalagi kalau ada dua ini pasti makin panas dan itu bisa kacau baik partai politik maupun negara. Iya, membaca Pak SBY itu selalu ada semacam politics of meaning gitu. Jadi politik bagi SBY adalah pemaknaan dan kelihatannya pemaknaan itu terhubung dengan satu peristiwa. Karena itu Pak SBY sering waktu dia presiden dia beri sinyal melalui Twitter dia itu bahwa ada hal yang harus dia ucapkan. Tetapi kemampuan metaforik SBY itu juga mengagumkan. Karena dia membaca banyak, tahu metafor, tahu cara menyampaikan pesan secara semiotik. Dan itu yang kita mulai lihat dalam seri, bahkan dalam pidato SBY selalu memakai tema yang memerlukan pencernaan pikiran yang lebih maksimal. Itu juga yang dia ucapkan barusan, bahwa tidak boleh ada dua matahari, dan orang mulai menduga-duga di mana dua matahari itu. Tentu orang akan anggap bahwa ini soal Partai Demokrat. Nah, SBY sudah mendahului untuk mengatakan bahwa pasti bukan itu yang dia maksud tuh. Artinya kita mesti terjemahkan itu karena SBY sendiri mulai dengan mengucapkan bahwa dia datang ke markas Partai Demokrat terakhir kali setelah dia berhenti sebagai ketua partai dan sekarang diserahkan pada AHY, dan karena itu dia tidak pernah datang ke Partai Demokrat lagi karena adalah urusan pemimpin yang baru. Jadi di situ saya kira kata kuncinya, ada pemimpin yang baru, maka pemimpin yang lama tidak perlu lagi untuk bertandang atau meminta semacam bagian di dalam distribusi kekuasaan. Jadi jelas SBY kasih sinyal bahwa di dalam kepemimpinan harus hanya ada satu matahari. Dan dengan bagus SBY memakai perumpamaan bahwa kalau ada dua matahari, satu aja udah panas, gimana kalau dua itu bisa terbakar republik ini. Jadi kita membaca SBY dari perspektif pengalaman dia sebagai presiden dan presiden yang berhasil, terutama dalam soal mendistribusikan kemajemukan, keadilan, dan prestasi SBY dicatat juga sebagai prestasi yang memungkinkan Indonesia diingat sebagai pemain dunia tuh, karena SBY hadir di hampir semua pertemuan internasional. Jadi itu saya kira ide pertama dari SBY, yaitu memastikan bahwa filsafat memerintah itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kan kalau dalam demokrasi, oke, seseorang sudah dijadikan sebagai pemimpin, maka yang lain harusnya mengontrol. Bukan semuanya memimpin, dan semuanya memimpin, tidak ada yang mengontrol kepemimpinan itu. Apalagi kalau ada dua matahari, itu akan sangat silau untuk melihat kenyataan politik. Walaupun disampaikan dengan sebuah metafora adanya matahari atau dua matahari atau matahari kembar, sesungguhnya pesan ini sangat jelas ya, Bung Rocky. Dan ini tidak bisa lain diartikan pesan itu sesungguhnya ditujukan kepada Jokowi. Karena bukan hanya parpol tadi yang disinggung, tapi juga negara bahkan. Ya, mereka yang memahami politik dalam bentuk metafor, dalam bentuk satir bahkan, mulai menduga bahwa yang dimaksud oleh Pak SBY adalah keinginan Jokowi untuk hadir terus di dalam politik. Artinya Jokowi masih ingin jadi matahari, kendati hari udah gelap gitu. Dan itu juga akan mengganggu kimia antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan selalu kita ingin melihat apa sebetulnya model kepemimpinan Pak Prabowo nanti.
apa filosofi dia di dalam upaya untuk menghasilkan keadilan. Bagaimana Prabowo misalnya mengajukan konsep ekonomi, apakah kerakyatan, koperasi, atau bertumpu lagi pada oligarki seperti yang ada pada Pak Jokowi hari ini. Bagaimana ekonomi mau ditumbuhkan? Apakah Gini ratio akan jadi ukuran utama, atau angka pengangguran yang akan dijadikan tumpuan? Apakah angka kemiskinan akan memakai paritas di dalam negeri, atau justru memakai aturan internasional dari World Bank misalnya? Kan semua itu ingin kita lihat. Jadi keinginan kita untuk melihat mana yang otonom pada Pak Prabowo itu mulai dibatasi oleh keadaan bahwa Pak Jokowi ingin ikut mengatur politik di masa depan. Jadi kelihatannya bagian-bagian ini akan kita ingat sebagai sinyal pertama potensi adanya dua matahari itu. Tetapi oke, ini mungkin sekedar analisis, tetapi faktanya Pak Prabowo harus mengatakan bahwa dia adalah kelanjutan dari Pak Jokowi. Dan orang semua menganggap bahwa oke, itu mungkin sebagai desensi atau kesopanan politik, karena Pak Prabowo belum dilantik, maka harus dinyatakan bahwa negeri ini harus berlanjut kepemimpinannya, yaitu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tetapi paradigma pembangunan tentu tidak akan sama tuh. Jadi modeling ini yang mungkin kita harus lihat dari sekarang, bahwa Prabowo mencicil ide dia sendiri sambil menunggu proses formil atau official penyerahan mandat dia atau dipindahkannya administrasi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Saya kira itu sikap yang juga etis, karena tidak boleh ada pergantian kekuasaan sambil menghina atau tidak menganggap pemerintahan sebelumnya tuh. Karena itu menunjukkan watak kepemimpinan yang beradab tuh. Lain bagi para komentator dia berhak untuk bikin evaluasi, karena komentator itu berupaya untuk melihat hal di dalam kontras, bukan dalam sustainability dari the idea of power. Anda kan sudah cukup lama kenal ya, bahkan kenal dekat dengan Pak SBY. Jadi menurut saya Anda ini cukup otoritatif lah kalau saya minta untuk menafsirkan pesan Pak SBY itu. Apa sesungguhnya maksudnya? Karena kalau publik dan saya sendiri pasti itu mengartikannya juga memang ditujukan kepada Pak Jokowi kan. Minimal ada yang menarik sebetulnya. Karena Pak SBY tentu menunggu reaksi dari publik untuk dia terangkan lagi kan. Saya kira saya cukup kenal cara Pak SBY berfilsafat politik gitu. Dan kemampuan Pak SBY untuk bukan menarik perhatian, memetakan komentar ini sebagai satu fakta. Artinya dengan mengucapkan dua matahari maka akan ada komentar tuh, siapa yang dimaksud. Dan SBY pasti sudah punya persiapan jawaban, tetapi jawaban itu juga akan dia tulis, kelihatannya akan dia tulis lagi dalam bentuk esai pendek seperti kebiasaan Pak SBY membuat refleksi itu. Tetapi hal yang pasti akan jadi bahan pembicaraan di talk show ada siapa yang dimaksud dengan matahari kedua, kan itu sinyalnya. Dan orang tentu akan perluas pembicaraan itu ke dalam wilayah politik hari ini. Apakah matahari kedua itu adalah Pak Jokowi, atau sebaliknya matahari kedua itu adalah Pak Prabowo? Kan hanya itu sinyalnya. Jadi apapun yang diterangkan oleh Pak SBY akan dicari kontekstualisasinya tuh. Apakah Pak SBY menyindir? Ini bukan soal menyindir, tapi menerangkan faktanya bahwa potensi matahari kedua itu ada di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti itu. Kita mungkin akan diminta untuk menerangkan di dalam talk show, tetapi bukan talk show yang diperlukan. Yang diperlukan adalah sinyal supaya Pak Jokowi mengerti bahwa dia sudah outgoing karena ada yang incoming. Dan itu intinya, semua yang outgoing itu nggak boleh lagi bersinar. Yang boleh bersinar yang incoming itu. Kan tidak mungkin ketika matahari terbenam tiba-tiba dia bangkit lagi tuh. Itu hak bulan sebetulnya. Tetapi kemungkinan ini kan bisa terjadi karena ada ambisi dalam politik Pak Jokowi, ada keinginan untuk tetap
mengatur dari belakang layar melalui Gibran. Jadi makin lama kita makin mengerti bagaimana fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sejarah itu, sejarah demokrasi, justru tidak dibuat selain oleh perilaku politik Pak Jokowi. Semua hal yang kita sebut sebagai cawe-cawe, semua hal yang kita sebut sebagai manipulasi konstitusi, kan semuanya diingat oleh publik. Kita tidak ingin mempersoalkan itu, tetapi ini adalah soal bernegara. Nah, pandangan Pak SBY tentu dimaksudkan untuk memberi semacam pendidikan politik supaya kita taat pada bukan sekedar aturan bernegara tapi etika bernegara, dan etika bernegara itu statusnya lebih tinggi daripada regulasi-regulasi itu. Jadi mungkin sekali nanti akan banyak interpretasi, tetapi saya kira yang dimaksud oleh Pak SBY adalah supaya kita beradab di dalam demokrasi. Pesan yang disampaikan oleh Pak SBY ini, Bung Rocky ya, selain kontennya, isi pesannya, tapi timingnya kan ini juga perlu kita perhatikan. Nah, ini disampaikan menjelang masa-masa akhir pemerintahan Jokowi, dan kemudian publik ini bertanya-tanya, bahkan menunggu-nunggu apakah Pak Jokowi ini nanti bisa mengakhiri jabatannya dengan mulus, dengan soft landing atau hard landing ya kan. Mengingat kan situasi sekarang ini terjadi berbagai kekacauan. Ya, karena apa ya? Karena dipicu oleh ulah dari anak dan menantu Presiden Jokowi. Tapi bahkan juga termasuk oleh Pak Jokowi sendiri ya. Ya, ada masalah baru, yaitu yang kita sebut sebagai potensial untuk hard landing, dan semua hal yang memungkinkan hard landing tentu tidak baik bagi kelanjutan kepemimpinan. Kecuali seseorang misalnya dia lagi bikin disertasi, dia kesulitan untuk mencari referensi, tapi sekarang kan disiapkan semacam platform yang disebut apa Melide apa apalah itu. Tetapi bagi Pak SBY tentu dia nggak memerlukan referensi, karena pengalaman politik dia sendiri sudah menjadi referensi untuk dia ucapkan sinyal-sinyal itu. Kemampuan SBY mengulur peristiwa sambil melihat jalan keluar dan berupaya untuk memberitahu pada publik. Dari awal itu yang kita sebut model kritik Pak SBY sangat sublim, atau bahkan harus dirasakan di dalam analisis batinia, sama seperti mungkin kalau SBY lagi melukis, dia ingin ekspresikan itu dengan cat minyak, tetapi idenya itu dia tumpukan dulu pada pengalaman, mungkin pengalaman historis dia atau pengalaman romantis dia sebagai seseorang yang di usia pensiun harus pindah wilayah dari politik ke estetik, kan itu intinya. Jadi kita akan membaca sebut aja pidato atau komentar Pak SBY tentang dua matahari itu di dalam konteks hari-hari ini. Jadi anggap aja bahwa SBY lagi melukis politik Indonesia secara estetik dengan akibat-akibat yang politis. Baik, terima kasih Pak Rocky. Ya. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Termasuk salam buat Susilo Bambang Yudhoyono. Oke.